Bertemu kembali, kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi yang kedua, yaitu terkait dengan VUCA. Ya, apa itu definisi VUCA dan bagaimana cara mengantisipasinya serta contoh-contoh dari VUCA. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita mempunyai sebuah cara pandang ya tentang perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah VUCA. Apa itu VUCA? VUCA adalah kepanjangan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya. Volatility artinya perubahan yang sangat cepat terjadi. Ya. Teknologi semakin cepat, semakin hari semakin cepat berubah. Ya. Baru sebentar sudah keluar lagi produk yang baru. Nah, itu namanya perubahan yang sangat cepat. Kemudian uncertainty. Uncertainty artinya adalah ketidakpastian kepada masa depan. Ya, karena cepatnya perubahan tadi, maka terkadang kita berpikir bagaimana kondisi ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah complexity. Masalah ini saling tumpang tindih, ya, sangat kompleks satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat adalah ambiguity atau ketidakjelasan pada konteks ambigu, gitu ya. Maka dari itu eh, kita perlu membuat sebuah grafik atau membuat sebuah pemahaman bahwa ketika kita akan mengambil sebuah keputusan atau merencanakan sesuatu, kita perlu untuk menimbang beberapa hal yang terkait dengan VUCA ini. Semoga dengan demikian kerumitan atau ketidakpastian dan ketidakjelasan tadi itu bisa kita antisipasi dari awal. Ya. Contoh-contoh daripada VUCA. Ya. Kondisi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 kemarin itu adalah salah satu contoh dari VUCA. Sesuatu yang tidak kita prediksi di awal ternyata itu menjadi kejadian dan wabah yang menjangkiti ke seluruh negara. Ya, bahkan kasus ini tercatat ya lebih dari 600 juta orang yang terinfeksi COVID-19 ini dan hampir 7 juta atau bahkan lebih dari 7 juta orang yang meninggal yang tercatat karena adanya COVID-19 ini ya. Sesuatu kejadian yang tidak kita prediksi sebelumnya. Yang kedua adalah contoh kalau di luar sana adalah ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Ya, perang yang terjadi ternyata mengakibatkan banyak sekali bukan hanya kejadian di dua negara ini, tapi dampaknya bisa ke negara-negara yang lain termasuk di Indonesia ya. Ini beberapa dampak secara ekonomi ya, mulai dari kenaikan harga minyak ya, kenaikan harga pangan, ya harga gandum yang dihasilkan oleh Ukraina mengalami kenaikan, harga daging sapi atau beberapa kondisi-kondisi yang lain yang ternyata saling terkait antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian contoh dari VUCA yang lain adalah kehadiran adanya aplikasi-aplikasi online seperti Gojek. Ya, dahulu kalau kita belanja harus ke warung atau ke supermarket, sekarang kita bisa belanja baik makanan atau diantar ke tempat yang lain hanya dengan menggunakan aplikasi, mereka datang ke rumah kita. Ya, ini sesuatu yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Dan sekarang aplikasi ini sudah menjamur di lingkungan sekitar kita. Ya. Atau kalau di dalam dunia finansial adanya pembayaran dengan menggunakan QRIS, ya, dengan menggunakan scan saja kita bisa mentransfer uang dengan dana yang kita punyai, gitu ya. Ya, ini beberapa contoh-contoh yang lain ya. Tadi misalnya uh, ride ride sharing service ya dengan menggunakan Gojek, GoCar atau GrabCar begitu. Kemudian kalau kita mau memesan tiket pepergian dengan menggunakan online dengan cara sekedar memesan tiket menggunakan online dari handphone kita ya dengan sekarang juga kehadiran adanya bank digital ya kemudian ada e-commerce ya seperti Tokopedia, Shopee atau Bukalapak yang semuanya ini dapat kita akses sehari-hari dengan mudah kan dari rumah tidak perlu kita harus belanja ke pasar gitu atau kehadiran dengan uang digital e-money ini juga menjamur di
beberapa keseharian kita saat ini. Ya, dengan mudah kita bisa mentransfer uang, ya. Maka dari itu ke depan bisa jadi uang logam atau uang kertas sudah tidak bisa atau tidak digunakan lagi karena sudah menggunakan uang digital atau e-money. Kemudian juga kehadiran portal-portal informasi baik berupa vlogger, blogger atau portal-portal informasi yang lainnya yang menjamur sehingga kita dapat mudah mendapatkan informasi. Ya, ini contoh-contoh daripada VUCA. Ya, kemudian contoh yang lain, ini juga data menunjukkan di awal tahun atau di akhir 2022 atau di awal 2023 banyak sekali startup-startup yang diterjang badai PHK ya, seperti di Shopee, di Ajaib, ya, Tokopedia, JDID, ya, dan beberapa startup yang lain. Ya, karena adanya perubahan kondisi ekonomi. Ya, banyak sekali para penanam modal, investor itu mengalihkan uangnya kembali, sehingga uang marketing yang selama ini digunakan oleh para startup ini sudah tidak lagi digunakan secara leluasa. Ya, uang tadi itu kembali lagi ke diinvestasikan ke negara-negara yang lain, sehingga untuk pembiayaan secara operasional harian maupun secara marketing mereka mengalami kesulitan. Hal inilah yang menyebabkan banyak startup ini mengalami penurunan dan melakukan PHK di keseharian kita saat ini. Baik, lalu bagaimana cara kita mengantisipasi adanya VUCA ini? Yang pertama adalah dengan VUCA juga, yaitu yang pertama adalah vision. Ya, mengantisipasi perubahan ini dengan kita mempunyai atau melakukan sebuah visi yang jelas, melakukan simulasi. Ya, itu V, yaitu dengan vision. Yang kedua adalah dengan understanding, memahami atau mengembangkan kompetisi dengan cara mengumpulkan data dan informasi. Ya, kita mengerti apa yang terjadi saat ini. Kemudian yang ketiga adalah clarity, melihat, menganalisis ya kondisi yang sedang berjalan baik secara mikro maupun secara menyeluruh, ya mengklarifikasi apa yang terjadi saat ini. Ya, yang ketiga adalah agile, ya atau melakukan eksperimen, percobaan, ya beradaptasi satu dengan yang lainnya dan mudah bergerak dengan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu salah satu cara untuk menghadapi VUCA tadi itu di samping dengan visi, dengan agile tadi adalah perlunya adanya inovasi. Ya, seperti dikatakan oleh Peter Drucker, ya, merupakan bapak manajemen modern mengatakan bahwa the greatest danger in times is turbulence. Of turbulence is not a turbulence, ya. It is to act with yesterday logic, ya. Jadi bahaya yang terbesar ketika sedang terjadi ada sebuah guncangan atau turbulence ya seperti kalau naik pesawat itu bukan guncangannya itu sendiri tapi kita berpikir dengan cara yesterday logic atau dengan logika yang sebelumnya karena perkembangan zaman yang semakin cepat tapi kita berpikirnya adalah menggunakan logika-logika yang sebelumnya ya. Jadi inilah perlunya kenapa kita perlu berinovasi, menghasilkan produk-produk atau pengetahuan baru sehingga untuk menghadapi kondisi VUCA tadi itu. Baik, demikian kaitannya dengan masalah VUCA sebagai pembelajaran daripada materi yang kedua. Kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Terima kasih.